النصوح وصلاح الجسد والروح اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشى من دعاء لا يسمع برحمتك يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi wa a'ada alaina min barakatihi insyaallah ta'ala. Wa an Huzaifah bin al-Yaman Bulughul Maram dulu. Radhiyallahu anhu qala sallaitu ma'an nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Kata Huzaifah bin Yaman, aku salat bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam. Fama marrat bihi ayatu rahmatin illa waqafa iddaha yas'al. Tidaklah Nabi itu melalui satu ayat rahmat illa waqafa indaha yas'al, kecuali Nabi berhenti indaha pada ayat tersebut yas'alu, dan Nabi meminta. Wala ayatu azabin, dan tidak Nabi salat lalu kemudian ketemu ayat azab illa ta'awwadza minha, kecuali Nabi berlindung dari ayat azab tersebut. Akhrajahul khamsah wa hassanahu Tirmizi, hadis riwayat imam yang 5 dan menganggap hasan Imam Tirmizi. Sering kalau kita lagi Jumatan, kita dengar imam itu baca surah rakaat pertama, surahnya Sabbihis Al-A'la. Rakaat kedua surahnya Al-Ghasyiyah, Hal ataka haditsul Ghasyiyah. Di ujung ayatnya summa inna alaina hisabahum. Apa iya bau? Summa inna alaina hisabahum. Nah, biasanya kita diajarin oleh guru-guru kita dulu, Rabbi hasibni hisaban yasira. Nah, itu kan nggak ada kaitannya dengan ayat, maksudnya bukan termasuk ayat, tapi ada ayat yang kita saat membacanya dianjurkan untuk meminta. Jadi boleh kita itu minta waktu kita mendapatkan satu ayat, menemukan satu ayat. Misalnya ada imam baca di akhir surah Baqarah, la yukallifullahu nafsan illa wus'aha laha ma kasabat wa 'alayha rabbana la tu'akhidna in nasina aw akhtana rabbana wa la tahmil 'alaina kama hamaltahu 'ala alladhina min rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana wa'fu 'anna waghfir lana warhamna anta maulana fansurna 'alal qawmil kafirin. Nah, itu ketika kita mendengar ayat itu dibaca oleh imam, terus kita nyautin unsurna ya Allah minal qaumil kafirin, minal qaumil zalimin. Itu nggak membatalkan sholat. Sebab di dalam bacaan doa ketika kita temukan ayat itu rahmat atau azab, kita berlindung, maka di situ Nabi juga sering kali berhenti untuk membaca doa atau membaca atau melanjutkan daripada ayat-ayat itu.
ayatnya sudah habis, cuman disambutin atau disautin dengan kalimat lain. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Kadang-kadang kita baca bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Itu kan bukan ayat surah Atin. Tapi kok kenapa dibaca sering oleh imam? Nah, begitulah hadisnya ini menjelaskan tentang Nabi kalau lagi baca Al-Quran saat sedang sholat, menemukan ayat-ayat azab, Nabi berlindung. Menemukan ayat-ayat rahmat, Nabi meminta supaya juga mendapat rahmat. Jadi boleh nggak membaca sesuatu di dalam sholat itu hal yang di luar dari sholat, baik itu lafaz saat ruku maupun saat sujud maupun saat i'tidal dan lain sebagainya, maupun ayat-ayat Al-Quran, boleh selama itu ya ada kaitannya ayat rahmat maupun ayat azab. Lalu kita memohon kepada Allah supaya kita itu ketika bertemu dengan ayat rahmat kita minta limpasan rahmat, ketika bertemu atau mendengar ayat azab kita berlindung kepada Allah dari azab. Nah, itu namanya kalau misalnya ketemu juga imam, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Ini kan surah Al-Baqarah. Wa qina azabannar. Terus kita nyautin Allahumma ajirna minan nar. Ya boleh, nggak batalin sholat. Cuman jangan kencang-kencang nyautinnya. Ya, empel-empel aja. Ya, empel-empel aja. Rabbi hasibni hisaban yasira atau bala wa ana ala dzalika minasyahidin. Kita minta Allahumma ajirna minan nar, karena dengar atau kita paham bahwa ayat yang dibaca oleh imam adalah ayat azab, maka kita berlindung dari Allah supaya tidak terkena azab. Nah, itu sunnah. Jadi di antara bacaan yang disunnahkan ketika kita mendengar ayat-ayat lantunan azab, kita memohon supaya dilindungi dari azab. Mendengar ayat lantunan rahmat, kita memohon supaya mendapat rahmat. Yang sering salah kaprah, qori lagi acara, Allahu Akbar. Nah, itu kan seringkali orang-orang nyautinnya Allah. Kalau ayat apapun yang dibaca itu Allah kan gitu jatuh. Ada lagi yang suka nyautin Toib gitu kan. Karena Bang Toib nggak pulang-pulang udah 3 tahun gara-gara Allah. Nah, ini boleh apa kagak? Kalau lempengan ayat yang baik silakan. Masya Allah, tabarakallah, nggak apa-apa. Tapi kalau lempengan ayat yang buruk, jangan. Misalnya, azifatil azifah. Itu kan ada potongan bacaan yang sering dilantunkan oleh qari terbaik ya, Kiai Muammar itu. Azifatil azifah. Itu kan tentang apa? Hari kiamat. Ini kalau nggak tahu artinya, nyawer lagi. Ada kemarin tuh ya, saweran, ya. Nadia ya? Siapa Nadia? Iya, Nadia ya. Qari Serang. Kiai siapa anaknya? Kiai Hawasi, yaitu dulu mau dijodohin sama saya, cuman beda keyakinan. Ya, dianya yakin, saya nggak yakin. Nah, itu disawer juga lagi, nggak bagus itu. Ya, memang ulama berbeda pendapat ya. Artinya tergantung sudut pandangan. Ini Quran boleh nggak orang lagi baca Quran disawer gitu? Boleh nggak orang lagi baca Quran itu dibayar lagi baca gitu? Nah, yang bilang nggak boleh ini karena mengganggu kekhusyuan bacaan. Yang kedua, coba lihat, bayangin. Ini yang kalau ulama fikih ini detail. Ini qari'ah lagi baca Quran, megang Quran gini nih. Wa ma Muhammadun illa rasul. Terus di
juga disawer yang dari belakang, laki-laki nyewer lagi. Nyentuh ke tangannya, dia kan megang Al-Quran, nyentuh tangan, maka otomatis dalam mazhab Syafi'i sentuhan yang bukan mahramnya itu akan membatalkan wudu. Saat dia batal wudunya, la yamassuhu illal mutahharun. Al-Quran itu gak boleh disentuh. Ini jadi problem. Makanya sudut pandang ulama itu lebih kepada arah mayoritas sebaiknya tidak, udahlah nggak usah pakai nyawa, transfer aja. Ntar juga kirim buktinya, ya kan begitu, lebih aman ya. Ya kan kalau ke sawer juga kan jadinya ya kesannya ya. Ya biasanya tabiat orang Indonesia yang disawer itu yang nyanyi dangdut, yang nyanyi gambus, yang nyanyi apa lagi, koplo, ya kan itu yang disawer. Kalau lagi baca Quran disawer, nah, itu jadinya mengganggu kekhidmatan dan kekhusyuan baca Al-Quran. Ya walaupun niatnya bagus, kadang-kadang niat bagus, kalau dilaksanakan dengan cara tidak bagus maka hasilnya jadi tidak. Wa an Ibnu Abbas radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Ibnu Abbas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, ala wa inni nuhitu an aqra al-Quran. Kata Rasul, saya dilarang membaca Al-Quran roki'an au sajidan, waktu ruku, waktu sujud. Nah ini jarang disampaikan bahwa saat kita sedang ruku, saat kita sedang sujud, jangan baca Quran. Yang disuruh kita baca Quran saat berdiri, Fatihah dilanjutkan dengan surah. Pas ruku kita bacanya apa? Jangan Quran lagi. Yang kita baca subhana rabbiyal azimi. Fa ammar ruku fa azimu fihi rabb. Kalau ruku itu bacanya subhana rabbiyal azimi. Nah, kalau sujud, wa amma sujud fajtahidu fil doa. Kalau sujud bacanya subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Nah ini bedanya nih, penting saya sampaikan. Azim itu artinya agung, a'la itu artinya tinggi. Kalau agung itu sama dengan besar, bukan tinggi kalau agung. Kalau agung itu sama dengan besar. Allah yang maha agung. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kalau kita bilang Allah yang maha agung, seperti kita lagi ruku, subhana rabbiyal azimi, maha suci Allah, Tuhan yang maha agung. Nah, itu kita mengagungkan kebesaran Allah. Apa yang besar yang tampak pada wajah kita atau mata penglihatan kita? Allah mendirikan langit tanpa tiang. Allah menciptakan bumi bulat tapi yang di bawah nggak jatuh. Allah menciptakan matahari, terlihat oleh pandangan mata, matahari sejauh mata memandang itu panas, lalu kemudian terbenam. Allah ciptakan siang, Allah ciptakan malam, ada laki-laki, ada perempuan. Itu kebesaran Allah namanya azim. Itu namanya besarnya Allah. Jadi kalau kita lagi ruku itu yang kita bayangin itu adalah kebesarannya Allah. Allah itu maha besar, Allah itu maha agung. Nah itu namanya agung. Nah, kalau lagi sujud subhana rabbiyal a'la, Allah yang maha tinggi, kita ini rendah. Manusia ini rendah, manusia ini payah, manusia ini lemah, manusia ini nggak ada kekuatan. Orang kita diciptakan dari nutfah, air mani, ina, dan belagu, lagi kagak punya duit lagi. Gak punya duit aja belagu. Nah, apalagi punya. Itu namanya kita menaruh nih kepala kita kan tiap hari kita jalan itu di atas adanya jidat ini, di atas ini, jidat ini adanya di atas. Tapi saat kita sedang praktek ibadah berupa sholat, jidat kita yang paling tinggi kita taruh di bawah. Supaya apa? Kita meyakini bahwa yang maha besar, yang maha tinggi itu hanyalah Allah. Tinggi bukan bertempat. Jangan salah kata yang sering kita ucapkan. Ente gimana jodohnya? Terserah yang di atas. Yang di atas ternyata ada cicak, ada apa lagi? Burung, ada apa lagi? Ya? Kelawar, ada apa lagi? Nah,
Bukan terserah yang di atas. Mohon maaf, karena atas itu sama dengan tempat, dan Allah nggak punya tempat. Kalau Allah dibilang punya tempat, sama dengan makhluknya, sedangkan laisa kamitslihi. Nggak boleh ngomong Allah ada di atas atau ya apa namanya terserah yang di atas, itu nggak bagus. Ya terserah Allah. Kita kan punya, apa susahnya sih kita ucapin Allah? Terserah Allah. Bukan terserah yang di atas, karena Allah itu bukan di atas. Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Allah tidak bertempat di arsy. Allah menguasai arsy. Wasi'a kursiyyuhu samawati wal ard. Kursinya Allah bukan tempat duduknya Allah. Allah punya makhluk namanya kursi. Kursi. Jadi Allah ciptakan itu makhluk terbesar namanya arsy. Makhluk yang paling besar itu arsy. Bumi ini nggak ada seujung kukunya sama arsy. Makhluk terbesar itu arsy. Nah, arsy ini besar, di dalam arsy ada kursi. Tapi nggak boleh dibilang Allah duduk di atas kursi, bersemayam di atas di dalam arsy. Nah, kalau kita ketemu ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa, terus apa maknanya? Allah menguasai arsy. Cing Haji Sayuti menguasai FBR. FBR Duri Kosambi. Tapi apa selamanya dia ada di Duri Kosambi? Belum tentu. Kadang-kadang dia lagi di tempat bini muda. Kadang-kadang dia lagi di tempat bini tua. Ya kan menguasai, hanya menguasai. Tapi tidak ada di tempat, nggak selalu ada di tempat. Nah, itu namanya arti menguasai. Ketika kita juga menyampaikan bahwa Allah itu dengan arsy, maknanya Allah menguasai arsy, istaula. Bukan Allah bersemayam di atas arsy sebagaimana keyakinan sebagian kaum muslimin yang salah. Nah, kalau dia bilang kan ada hadisnya innallaha fis sama, Allah itu di langit. Nah, ini kalau bagi ahli sunnah wal jamaah, di langit artinya itu adalah maha tinggi, bukan bertempat di langit. Kalau saja Allah itu ada di langit, berarti Allah sama dengan makhluk lainnya yang ada di langit. Siapa di antara makhluk lainnya yang ada di langit? Malaikat. Malaikat itu tempat kumpulnya di mana sih? Nah, malaikat itu tempat kumpulnya di Baitul Ma'mur. Baitul Ma'mur itu setelah langit ketujuh. Setelah langit ketujuh itu ada Baitul Ma'mur yang saya pernah sampaikan bahwa kalau digariskan dari Ka'bah yang ada di Mekah itu tembus ke atas terus 7 lapis langit. Itu setelah itu namanya Baitul Ma'mur. Lamartaqal Baitul Ma'mur Shalla Imam Shalla. Ketika Nabi Muhammad naik ke atas Baitul Ma'mur, Nabi Muhammad lihat itu para malaikat lagi sholat, lagi pada tawaf. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Itu malaikat. Wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddis. Nah, itu bacaan nama malaikat itu di Baitul Ma'mur. Lah berarti malaikat tempatnya sama dong dengan Allah kalau Allah dibilang di langit. Nah, maka setiap hadis atau setiap Al-Qur'an yang memiliki terjemah secara letterlek, secara harfiah itu membahayakan buat ketauhidan seseorang, maka kita perlu takwil keberadaan Allah. Lantas Allah ada di mana? Allah wujud bila makan. Udah ahli sunnah wal jamaah, Allah ada tanpa tempat, selesai. Jangan ditanya di mana. Kata Imam Malik, kalau nanya di mana, wassu'alu anhu bid'ah. Bertanya Allah ada di mana, itu adalah pertanyaan bid'ah.
Nah, itu keyakinan ahli sunnah wal jamaah. Nah, dalam hadis ini tadi fikihnya bagaimana? Ya, kita ketika sholat baca subhana rabbiyal azimi, lagi ruku, lagi sujud subhana rabbiyal, berapa kali? Berapa kali? Kurang keempat, berapa kali? Hah? Nah, ini kalau mau ngikut sunnah, ini ada pendapat yang unik, dan perhatikan hal ini. Ketika Anda jadi imam, ini kita boleh negor imam. Kalau kita jadi makmum merasa kelamaan gara-gara imamnya Pentium berapa? Ya, Pentium lambat ini, Pentium berapa nih imamnya? Ya, Pentiumnya lambat gitu. Gerakannya lambat, enggak kurang cepat gitu. Bukan harus cepat, kurang cepat dikit gitu. Kata Syekh Muhajirin begini. Kalau kita lagi sholat di masjid, di musola, nemu imam lama banget bacanya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, atau rukunya lama, sujudnya lama nih. Walawit tasaral imam, kalau imam itu meringkas ala tasbihin wahidin, baca subhana rabbiyal a'lanya sekali, baca subhana rabbiyal aziminya sekali, lakafa, itu cukup, kata Syekh Muhajirin. Dzalika wa hasala lahu aslu sunnah. Kalau imam, jadi imam baca subhana rabbiyal aziminya sekali, subhana rabbiyal a'lanya sekali, cukup. Udah dapat sunnahnya. Biasanya yang baru belajar agama ngelihat ada ustadz cepat begitu, jangan sangka ustadz cepat banget imamnya. Padahal baca subhana rabbiyal azimi atau subhana rabbiyal a'la itu adalah boleh dibaca hanya jangankan sekali, nggak dibaca aja boleh. Karena itu bukan bagian dari rukun sholat. Yang rukun adalah kita rukuknya dan tumaknina dalam ruku. Yang rukun adalah kita sujudnya dan tumaknina di saat sujud. Mau kita baca subhana rabbiyal a'la atau tidak, mau kita baca subhana rabbiyal azimi atau tidak, maka dianggap tetap sah salat kita selama ketika ruku dan sujud ada ukuran tumakninah. Berapa ukuran tumakninah? Biqadri subhanallah. Jadi kalau ada imam Allahu akbar, udah selesai baca surah, dia ruku, subhanallah, dia bangun lagi, sah. Karena wa aqallu tumakninah subhanallah. Sepaling sedikitnya tumakninah itu adalah membaca subhanallah. Nah, itu yang perlu diperhatikan sehingga kita tidak mudah menyalahkan. Ya, tidak mudah menyalahkan antara imam dengan makmum. Ya, tapi kalau memang imamnya terlalu lama, emang boleh diprotes. Karena Nabi juga dulu pernah negor sahabat Mu'az bin Jabal yang jadi imam, bacaannya terlalu lama. Kata Nabi, afattanun anta ya Mu'az, ente emang membuat fitnah Mu'az. Ini agama ini didirikan dengan cara enteng, mudah, seneng, gampang. Mengapa ente bikin ribet? Agama ini Allah bikin, Allah desain, Allah ciptain, dan Allah bentuk Al-Qur'annya itu dengan ajaran yang mudah-mudah. Yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra. Allah pengen kita ini yang mudah-mudah, gampang-gampang aja. Ya, lu lagi jalan jauh, pergi jauh ke Purwakarta, ke Kerawang, atau ke yang sudah jaraknya 90 km, lalu ente pengen 2 rakaat aja sholatnya, boleh. Pengen dijamak, boleh. Selama itu misalnya mencukupi syarat, ya, mencukupi jarak tempuh. Nah, ini namanya Allah itu senang sama yang mudah. Ya, kita bisa sholat berdiri, nggak bisa sholat berdiri ya duduk, nggak bisa duduk ya ada kemudahan, nggak ada kesulitan. Ente lagi puasa, terus karena puasa ente cari duit siang-siang, jadi tulang punggung keluarga. Kalau ente cari duit sambil puasa, lalu kemudian ente jadi terganggu kerjaannya, nanti berdampak anak istri nggak makan, ente buka, ente batalin, nanti ente ganti. Yang penting setelah
setelah Ramadan. Nah, itu namanya Allah senang dengan kemudahan, ya, tidak menginginkan agama ini dipersulit. Kadang-kadang dengan pandangan cara yang salah menjadi orang beragama ini kayaknya susah banget masuk Islam dah. Kayaknya di Islam itu banyak aturan dah. Coldplay boleh nggak sih? Itu kan rame kemarin itu. Ya, Coldplay ini bawa simbol apa namanya? LGBT nggak gitu, bawa ajaran LGBT nggak gitu, itu kan ramai itu lagi dibahas. Kalau bawa ajaran LGBT berarti nggak bagus kalau buat konser ya. Cuman saya belum pernah sejak merijak seumur-umur ngedenger konser hadro bayar. Nonton konser hadro bayar nggak ada kayaknya. Tapi kalau nonton Coldplay ini bayar mahal, orang demi bayar mauan ya. Berapa tiket paling murah itu? 11 juta. Nanti kita mencari yang gratis aja, ke Ancol gratis nih. Tanggal 20 apa namanya 7 ya, 25 Mei sampai Juni itu ya gratis ke Ancol. Apa namanya? Dalam rangka ulang tahun Jakarta. Cuman sampai sana beli kopi bayar. Lagi masuknya doang gratis, masa lu mau gratis semua? Nah, itu apa namanya? Namanya tata cara sujud atau ruku. Ya, kita buka Nasoul Ibad ya. Nasoul Ibad halaman 19 kita dikasih. Ikuti sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Ruwiya an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam annahu qala li Abi Dzarr al-Ghifari radhiyallahu anhu, ya Aba Dzarr jaddidi as-safinata fa innal bahra amikun wa khudhi az-zada kamilan fa inna safara ba'idun wa khaffif al-himla fa innal aqabatu kawudun wa akhlisi al-amala fa innan naqida basirun. Ada riwayat dari Rasulullah bahwa beliau berkata dengan Abi Dzarr. Abi Dzarr ini sahabat Nabi, mantan preman masuk Islam. Jangan kenalnya cuman Umar bin Khattab. Abi Dzarr juga mantan preman. Maka ketika dia masuk Islam itu orang kampungnya ngebully, lah preman masuk Islam, ntar juga tenggeng lagi, balik lagi. Nah, itu biasa orang kalau mau hijrah suka banyak ujian dan cobaan, omongan dari kanan kiri. Termasuk salah satunya Abi Dzarr al-Ghifari dari suku Ghifar. Ghifari terkenal preman-preman orangnya dulu. Radhiyallahu anhu qala, ya Aba Dzarr, kata Nabi, wahai Aba Dzarr, jaddidis safinah, perbaharuilah perahumu. Safinah ini perahu. Fa innal bahra amiq, karena lautan itu dalam. Apa maksudnya? Perbaiki niat kita. Karena dalam beramal itu banyak ujian. Perbaiki niat kita. Kita disuruh perbagus atau perbaiki perahu kita. Ini kita ini di dunia ini kayak lagi naik perahu. Diibaratkan sama Nabi kita lagi naik di atas perahu. Perahu yang sudah oleng harus segera dibawa ke bengkel, diperbaiki. Perahu yang sudah rusak harus dibagusin lagi. Fa innal bahra amik, karena lautan samudra kehidupan kita itu dalam. Maksudnya apa? Supaya kita nggak tenggelam di dunia ini, supaya kita nggak kesasar di dunia ini, maka kita harus terus perbaiki niat kita.
Sebab ujian, tantangan, rintangan, omongan kanan kiri, cercaan, fitnahan itu selalu ada dalam kehidupan. Jaddidis safinah. Maka pesan Nabi yang pertama, perbaharui kapal, perbaharui lautan. Ya, perbaharui kapal karena lautan itu dalam. Nggak ada laut yang cetek. Kalau cetek namanya got. Kalau cetek namanya got. Comberan ya got, apalagi. Ya, kalau laut itu pasti dalam. Kan ada sedalam-dalamnya lautan India. Nah, itu kan ada. Lagunya siapa itu? Nah, itu namanya laut dalam. Dunia ini kayak laut, Bang. Kalau kita nggak siapin kita punya kapal, oleng kita hidup di dunia. Gampang stres, mudah putus asa, gampang kecewa, gampang ya frustasi. Karena apa? Dunia ini kayak lautan. Dunia ini kayak lautan dalam. Karena dalamnya itu maka kita perlu yang kita naikin. Kalau diibaratkan dunia seperti lautan, kita ini lagi naik kendaraan perahu, perahunya harus terus fresh, jangan sampai oleng. Kalau perahunya oleng, maka kitanya gampang tenggelam. Kalau kitanya gampang tenggelam, ya udah kanyut. Orang kalau udah tenggelam di lautan dimakan apa? Ikan paus, ikan hiu, ikan apa lagi? Ikan dalam kolam. Ikan dalam kolam. Nah, itu namanya beratnya ini menghadapi dunia, sehingga kita itu harus punya perahu yang selalu kuat karena diperbaharui. Maksudnya kita ikhlaskan niat kita baguskan niat kita, ahsinin niyyah. Kita bagusin semua niat kita. Wa khudziz zad, dan persiapkan bekal kehamilan yang sempurna. Hidup ini kan kayak orang merantau. Biar kata kita asli Kosambi, tinggal di Kosambi, saudara-saudara di Kosambi, bini di Kosambi, anak-anak semuanya di Kosambi, rumah kita di Kosambi, orang tua kita di Kosambi, tapi tetap kita ini adalah perantau. Namanya orang hidup itu perantau. Perantau kita. Kenapa? Asalnya kita bukan orang Kosambi. Kita asalnya itu alam akhirat. Kita ini asalnya. Asalnya kita itu wa kaifa takfuruna billahi wa kuntum amwatan fa ahyaakum summa yumitukum summa yuhyikum summa ilaihi turja'un. Wa kuntum amwatan, kita ini asalnya mayit. Jadi kalau dibilang kita aslinya hidup terus dia mati, salah. Aslinya kita itu mati. Bahasa Al-Quran aslinya kita tuh mati. Karena apa? Di dalam perut biar kata diproses sama orang tua kita, itu kalau kagak ditiupin roh sama Allah nggak bakalan hidup, Bang. Kan bayi yang diproses di dalam perut itu kan ya berupa tulang, mulainya darah, terus kemudian kulit dan lain sebagainya, semuanya terbentuk seperti bayi. Lalu kalau kagak ada ruhnya apa bisa hidup dia? Berapa banyak, nauzubillah min zalik, berapa banyak, mohon maaf, bayi terlahir dalam keadaan mati. Mungkin karena nggak ada rohnya, atau dia sudah mati di dalam. Wa kuntum amwatan, kita aslinya nggak ada. Kita ini berarti kampung kita di mana? Kalau aslinya nggak ada, kampung kita di mana? Akhirat. Kampung kita di akhirat. Aslinya. Wa kuntum amwatan, karena kita nggak ada. Aslinya kita nggak ada. Fa ahyakum, lalu kita dihidupin di dunia ini sama Allah. Alhamdulillah selamat orang tua kita melahirkan kita. Alhamdulillah kita bisa bernafas di dunia ini. Alhamdulillah kita bisa kenal mana yang botok, mana yang jelek. Alhamdulillah kita bisa kenal mana duit yang gede, mana duit yang kecil. Alhamdulillah kita bisa kenal mana yang bagus, mana yang buruk. Kita jadi tahu nih, jadi kenal bahasa.
Nah, wa kuntum amwatan fa ahyakum summa yumitukum. Udah nih hidup nih kita nih. Lagi merantau. Merantau, ada yang jatahnya 60 tahun. Ada yang jatahnya 70 tahun, ada yang jatahnya 80 tahun, ada jatahnya 10 tahun, ada yang meninggal 15 tahun, ada yang meninggal 20 tahun. Namanya orang merantau. Dia akan pulang, nggak tahu pulangnya kapan, karena ajal itu dia rahasiakan. Allah yang tahu, hanya Allah yang tahu. Karena hanya Allah yang tahu, kita ini seperti diibaratkan pemusafir, orang yang sedang merantau. Fa inna safara ba'id. Perjalanan kita masih jauh. Ini fase kehidupan kita. Nah, pernah ngelihat postingan yang suka bikin fase kehidupan itu. Fase kehidupan kita itu dari mati, ya dari gak ada, kemudian ini ada. Ini fase baru, fase kedua kita. Baru fase kedua, terus kehidupan ada berapa? Nanti kita habis ini masuk alam barzah. Setelah alam barzah kita masuk ke padang mahsyar, digiring sama Allah, ditanya, masuk lagi terus ke alam akhirat. Nanti kita di yaumil hisab ada, kita ditimbang amal kita. Masih jauh, ada neraka di sana, ada surga di sana. Masih jauh perjalanan kita. Fa inna safar ba'id. Karena perjalanan jauh, kalau kita mau jalan-jalan jauh, biasanya bekal kita gede, kudu banyak. Orang beda kalau mau ke puncak, itu Bang Andre cuman bawa baju 2 potong doang. Makanya begitu saya kerjain 3 malam di puncak, ya udah dia kelangat loh, nggak tahu lu baju gua dari kemarin ini aja. Begitu. Nah, semestinya kita harus sudah persiapkan. Beda sama orang berangkat ke puncak sama orang berangkat umroh. Kalau umroh koper-koper orang bawanya pakaiannya. Mengapa? Karena 7 hari, 8 hari. Nah, kita harus memandang dunia ini perjalanan jauh. Karena kita mau menuju alam akhirat, kampung kita, di mana kita sebelum ada di dunia. Bekalnya kudu banyak. Bekal itu apa? Yang paling baik. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadit taqwa. Bekal terbaik hanya takwa. Anak muda punya sepupu. Sepupu boleh dikawinin nggak, Bang? Hah? Sepupu boleh dikawinin nggak? Boleh, karena sepupu itu bukan mahram. Makanya orang Betawi Jakarta Selatan tuh kalau punya sepupu botok kagak dikasih siapa-siapa aja biasanya. Ya, buat jaja aja tuh. Buat keluarga gede aja, keluarga besar aja. Beda sama orang Betawi Jakarta Barat. Betawi Jakarta Barat ya dilempar ke timur, dilempar ke utara, dilempar ke pusat, dilempar ke selatan kalau ada jodohnya memang. Nah, sepupu itu boleh nikah. Ente kalau punya sepupu yang cakep, udah jangan kasih orang lain. Modalnya dikit, nggak banyak gitu. Karena masih satu engkong, kan begitu. Nikahin aja. Cuman biasanya setrumannya kagak kencang. Ya, setrumannya enggak dahsyat. Nah, ada anak muda dalam kitab Sahih Bukhari. Anak muda ini punya sepupu cakep, botok. Karena botok dan cakepnya, dia punya rangsangan syahwat yang luar biasa. Akhirnya diajak makan, diajak ngopi, wah dijajanin. Biasa modus laki-laki. Awalnya mengajak makan, beliin pulsa, jajanin, ngasih tethering, beliin internet, ya beliin kuota. Besok kan udah kawin malah sambar gledek, ya kan, makan dewek, ya itu duit yang udah gua kasih mah kagak cukup apa. Nah, ini ada anak muda demen sama sepupunya, akhirnya dia traktir. Begitu dia traktir, dia ajak ke tempat sepi. Sampai di tempat sepi, sepupunya dipaksa telanjang. Teriak sepupunya. Kata sepupunya, jangan kau masukkan cincin yang bukan pada jarimu. Jangan engkau letakkan cincin yang bukan pada jarimu. Ini haram. Anda belum nikah dengan saya. Jangan lakukan hal ini. Berontak sekuat tenaga. Rupanya tuh sepupunya pernah nge-gym kayaknya.
Jadi kuat tenaganya, akhirnya tuh laki sepupunya yang satu lagi jatuh KO. Jatuh KO, tuh lari perempuan. Subhanallah, satu saat Allah balas kerjaannya. Apa? Terjebak, tersesat di jalan sampai ketutup dalam gua. Nah, dia lagi ngopi sama temennya, ketutup dalam gua. Tiba-tiba batu itu turun. Lagi hiking naik ke atas gunung, cara kita orang kita mah. Tiba-tiba batu itu turun, blok aja, ketutup, dia nggak bisa keluar. Dorong batu nggak kuat, kemudian ngancurin juga nggak kuat, nggak ada nafas. Akhirnya kata temannya, ente punya amal buruk apaan? Yang dulu ente mau kerjain kagak jadi dan gak kesampaian. Oh iya, sepupuku gue pengen perkosa kagak kena. Nah sekarang ente ngomong sama Allah, ya Allah, kalau seandainya ya dulu saya itu ya tidak ada rasa takut padamu, lalu kemudian saya lakukan perzinahan dengan sepupu saya, mungkin saat ini saya nggak akan bisa keluar dari goa. Tapi ya Allah, saat itu nggak kejadian. Saya minta maaf dan mudah-mudahan tidak akan terulang lagi. Tiba-tiba jedorong, habis itu ngomong begitu, jedar, keluar dia dari goa. Nah setelah dia dorong itu batu yang tadinya dari udah berjam-jam di dalam goa nggak bisa dia dorong, setelah ngomong begitu bisa. Jadi kemaksiatan yang tidak berhasil dilakukan, lalu kemudian kita menjadi jalur taubat di situ, maka itu menjadi bisa tawasul kita untuk membuka kebaikan. Orang akan bisa mendapati jalan kemudahan di saat dia sedang dalam keadaan kesulitan. Ingatlah dengan kemaksiatan yang dia tidak jadi melakukan kemaksiatan itu. Tawasul dengan lakukan hal itu. Nah itu ya Allah, kemarin saya digodain janda, hampir aja tenggeng saya, Allah. Karena saya nggak jadi tenggeng, maka ya Allah, ya mudah-mudahan saya dapat perawan yang botol. Nah, gitu kan jadinya itu sebagai ilustrasi supaya kita ini bisa bertawasul dengan kemaksiatan yang kita bisa terhindar dari hal itu. Nah, itu namanya fa inna safar baik. Takwa, dia punya takwa itu anak muda ternyata. Dia kata secuil nggak jadi. Was khuzizat kamilan fa inna safra baik. Wa khafifil himla fa innal agabata wadud kawud. Dan santai aja dalam urusan dunia, santai, ringanin dalam urusan dunia, meringanin. Fa innal aqabata kawud, karena tanjakan menuju akhirat itu suram. Yang perlu kita khawatirkan bukan urusan dunia. Yang perlu kita khawatirkan sebenarnya urusan kita di akhirat. Kalau urusan kita di dunia, kita nggak kaya-kaya padahal udah usaha. Yang ngatain kita orang yang kenal kita, segitu doang. Yang ada di kontak WA kita, yang ledekin kita, itu juga cuman beberapa orang. Ada juga yang sayang sama kita, ada juga yang benci sama kita. Terus tetangga kita paling cuman itu beberapa orang. Nah, cuman kalau di akhirat, yang nyaksiin kita seluruh makhluk lagi kumpul. Itu kan bahaya. Yang perlu kita khawatirkan itu di saat di dunia apa di akhirat. Nah kalau di dunia ini kita khawatir, persoalan urusan dunia kita takut, berarti hidup kita tujuannya dunia doang. Yang perlu kita takutin urusan kita di akhirat nanti, bagaimana hisab kita, bagaimana saat kita ngadep Allah, bagaimana saat kita ditanya sama Allah, bisakah kita menjawabnya, apakah kita akan lolos amal kita, apakah sholat kita selama ini udah ikhlas, apakah sedekah kita selama ini udah ikhlas, apakah kita bantu orang lain selama ini udah ikhlas, apakah perbuatan baik kita sudah ikhlas. Itu yang perlu kita khawatirkan. Jangan ribuan kali kita sholat, ratusan ribu kali kita sholat, justru malah 1-2 doang yang ikhlas. Nah, karena itu bekal. Namanya bekal nggak ditebok sekarang, bang.
Kalau bekal ditebok sekarang itu namanya bukan bekal, itu namanya ente kehabisan rokok. Lagi nabung kehabisan rokok, ente hancurin tabungan ayam tuh. Ya, ente beli lagi, ya namanya itu bukan nabung, itu namanya tabungan udah selesai. Nah, begitu dalam urusan dunia. Makanya Imam Ahmad bin Hanbal pernah diundang sama tetangganya, dikerjain. Ini tetangganya pengen ngetes di Imam Ahmad wali apa bukan sih? Cuman kiai doang apa wali nih? Apa wali juga nih? Nah, kata tetangganya, ketemu di jalan, kiai, ntar malam ke rumah ya makan kambing. Wah, siap, kata kiai. Datang ke rumah tetangganya, udah diundang. Begitu nyampe, kiai mohon maaf, duit saya udah habis, kata tetangganya. Padahal emang dia sengaja mau bohongin kiai. Emang dasar santri bandel dari dulu udah ada. Terus Imam Ahmad tawa-tawa aja, baik, udah tenang aja, khair lah. Imam Ahmad balik lagi ke rumah, dibilangin sama tetangganya sebelum balik, besok datang lagi dah, besok dah kiai, jangan sekarang dah, duit saya udah habis nih. Besok datang lagi Imam Ahmad. Begitu datang lagi ke rumah tetangganya, dijanjiin makan daging. Yang kedua kali kata tetangganya, kiai, duit anak tadi diambil sama anak saya, nggak jadi beli kambingnya. Besok aja lagi, besok lah, hari ketiga dah. Mohon maaf, mohon maaf. Tahu aja Imam Ahmad, khair. Hari ketiga, Jakarta duitnya diambil bininya. Hari kedua diambil anaknya. Hari pertama Jakarta duitnya udah habis. Dan ternyata dia emang mau ngerjain Imam Ahmad doang. Ini kiai Toma apa kagak nih gue undang ke rumah? Ya, ini kiai kecewa apa kagak kalau gue kasih dia makanan, gue janjiin daging. Nah, kayak Imam Ahmad bin Hanbal cuma tawa, nyengir-nyengir doang. Pas hari ketiga dia nyengir-nyengir doang. Udah tawa-tawa aja. Akhirnya kata Imam Ahmad, besok ente datang ke rumah saya yang ngundang ente dan saya ajak makan ente kambing. Lah, kiai kok 3 kali diundang sama saya nggak marah, malah kiai terus mau ngundang saya makan kambing. Ya tugas saya sama ente sudah selesai. Karena apa? Saya ini diundang, ya saya datang. Mau ente jamu apa enggak, mau ente bohongin saya apa kagak, mau ente kibulin saya apa kagak, itu urusan ente sama Allah, bukan urusan saya. Yang penting saya hanya berbuat baik kepada Anda berbalas baik atau tidak kepada saya, itu bukan urusan saya, urusan Anda dengan Allah. Urusan saya selesai pada saat saya sudah bisa berbuat baik kepada orang lain. Tetapi kalau orang lain yang saya berbuat baik lalu tidak membuat baik kepada saya, itu urusan saya selesai, bukan urusan saya lagi, itu urusannya kepada Allah. Ya, mohon maaf ya, saya jadi ketahuan ngebohongin ya kata gitu. Akhirnya ketahuan dia ngebohongin. Nah, itulah hebatnya seorang Imam Ahmad ibn Hanbal. Karena apa? Dia ini nggak menganggap berat. Ya daging kambing, ya elah daging kambing. Ya kalau dimakan jadi tai. Ya, terus dimakan juga jadi kotoran, dimakan juga bisa jadi penyakit. Ya kalau nggak ada ya sudah selesai. Yang penting saya diundang sama Anda, saya datang. Urusan makanan itu gak jadi ada atau hoax, itu urusan lain. Nah, inilah kacamatanya para ulama yang menganggap bahwa dunia itu ringgan. Dunia jifah, dunia ini bangke, Bang. Dunia jifah, dunia ini bangke. Orang yang mengejar dunia berarti ngejar bangke. Biasanya hewan yang suka ngejar bangke adalah anjing. Maka yang mengejar dunia sama dengan anjing. Wa khaffifil hamla. Ya urusan ringan aja, urusan dunia. Urusan ringan aja. Ya kita naik motor kita ketabrak. Ya Allah, begitu ketabrak, kita tengok ke belakang. Tuh rupanya yang nabrak kita lagi bawa bayi. Masa kita mau tuntut? Kita biarkan saja. Ini karena penyok urusan dunia, terus gue bisa gue ganti. Tapi kalau gue nyakitin dia, bayinya tambah nangis, kasihan. Nah itu namanya kita berpandangan menganggap dunia ini ringan. Nah kalau ketika kita anggap dunia ini ringan, maka semuanya itu akan mudah terasa hidup di bawah. Tapi kalau kita anggap dunia ini adalah tujuan, maka kita hadapi hidup ini berat banget. Kenapa kita sering berat ngadepin kehidupan? Karena kita anggap dunia ini tujuan. Tapi kalau kita anggap akhirat sebagai tujuan, dunia hanya jembatan, nggak ada yang berat ngadepin dunia. Percaya itu. Wa akhlisil amal yang terakhir. Upayakan selalu ikhlas dalam beramal. Fa innan naqida basir.
Karena yang maha mentakbir, yang maha mengetahui hati itu melihat. Ya, memang ikhlas itu berat. Karena berat, maka balasannya pun berat, Bang. Memang ikhlas itu harus lewat rintangan. Apa rintangannya? Orang nggak nganggap kita udah berbuat. Apa rintangan ikhlas? Orang nggak melihat kita sudah beramal. Apa rintangan ikhlas? Orang nggak melihat kalau kita sudah berupaya. Itu rintangan ikhlas. Nggak dianggap amal kita. Tapi di situ akan berupaya kalau kita selalu ada ikhtiar. Tujuan kita hanya Allah ilahi anta maksudi wa ridhaka matlubi. Ya Allah, tujuanku hanya Engkau. Mau dihargain orang masa bodoh atau tidak? Mau diperhitungkan orang atau tidak? Masa bodoh. Mau dinilai orang atau tidak? Masa bodoh. Yang penting saya butuh hanya penilaian-Mu ya Rabb. Di saat itu nanti muncul hati yang punya pandangan tajam yang saya pernah sampaikan di pekan lalu, ainul basirah. Orang kalau sudah hatinya selalu dilatih dengan ikhlas, dia akan bisa memandang 1000 langkah ke depan sebelum orang lain pada umumnya memandang. Kalau hatinya sudah dilatih untuk beramal hanya karena Allah, dia bisa 1000 kali berjalan, padahal orang baru 1-2 kali melangkah. Itu namanya buah dari ikhlas. Berat, memang berat. Tapi yang berat bukan nggak bisa dilatih. Orang nggak pernah main bola, mau jadi pemain bola berat, Bang. Ya kalau dia latihan harus kram dulu, belum lagi di sliding temennya, belum lagi disengkat, belum lagi ketekuk kakinya, belum lagi keseleo, belum lagi macam-macam. Tapi kalau sudah latihan itu dilewatin, keseleo udah dilewatin, ya kemudian juga kram udah dilewatin, lama-lama kakinya lentur. Yang berat bukan berarti nggak bisa dicapai. Yang berat bisa dicapai dengan cara berlatih. Lama-lama awalnya nggak bisa main bola, lama-lama jadi jago main bola. Awalnya nggak bisa gombal, lama-lama jadi jago berledek. Awalnya nggak bisa. Nah, sesuatu yang berat itu bukan berarti nggak bisa dicapai. Bisa dicapai. Memang harus dengan latihan. Ikhlas berat, sabar berat, syukur berat. Ya, kita menghindari sombong berat, menghindari ujub berat, menghindari riya berat, menghindari sum'ah berat. Tapi bukan berarti kita nggak bisa. Karena Syekh Yazid Abu Yazid Al-Bustami latihan ngilangin riya 10 tahun. Riya itu bisa dilihat. Jadi kalau kita beramal tuh nggak pengen dilihat orang, fokus. Gua nyapu, mau ada kamera nggak ada kamera, gua nyapu. Gua ngebersihin nampan, mau dipoto nggak dipoto, gua bersihin. Gua nian mau dilihat orang, gua terus beramal tuh fokus karena Allah. Nah itu latihannya. Nggak pengen dipuji orang, nggak pengen diangkat orang, nggak pengen disanjung orang. 10 tahun Syekh Abu Yazid Al-Bustami. Tapi fokus dia, berlatih. Lama-lama lolos. Akhirnya semua amalnya lillahi ta'ala, karena Allah. Nah memang hal itu perlu adalah latihan. Sekali lagi, wa akhlisil amal fa innan naqidha basir. Ya, kita terus latih amal kita menjadi ikhlas. Ketika sudah ikhlas, maka kita nggak akan sakit hati ketika kita beramal orang lain tidak menghargai kita. Maka kita nggak akan mudah kecewa ketika kita beramal orang lain tidak melihat amal kita. Kita nggak akan merasa hina ketika kita beramal, orang lain tidak monten atau menganggap amal kita. Karena hati kita hanya untuk Allah. Harus untuk Allah. Sudah, baru dah nanti muncul ainul basirah, pandangan mata hati yang tajam. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk beramal. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita ikhlas dalam beramal, selamatkan kita dunia akhirat, dan Allah ampuni dosa kita dan dosa kedua orang tua kita. Amin ya rabbal alamin. Ya rabbana